Dan berikutnya, Anissa Paggi juga akan membahas kasus COVID-19 yang ada di ibu kota secara rinci, di mana sebelumnya wali kota ataupun gubernur DKI Jakarta menyebut bahwa sudah ada penurunan tren dari penyebaran COVID-19 yang ada di DKI Jakarta. Anissa, silakan. Terima kasih Iqbal. Selanjutnya mari kita lihat bersama wilayah mana saja di DKI Jakarta yang memiliki kasus COVID-19 terbanyak berdasarkan dari peta sebaran corona.jakarta.go.id. Dan kita lihat bersama dulu secara garis besar ya, bahwa kasus yang positif ini bertambah menjadi 76, sembuh bertambah 144, dan meninggal bertambah 1, menjadi terkonfirmasi kasus positif adalah 7.684, di mana kalau Anda ingin melihat lebih jelasnya, dari yang meninggal dunia terdapat 532 kasus, yang sembuh 2.751 kasus, yang dirawat 1.633 kasus, dan isolasi mandiri 2.768 kasus. Namun jika Anda ingin melihat secara lebih rinci di mana saja persebaran kasus positif COVID-19 di Jakarta, mari kita lihat bersama. Yang pertama itu adalah Kelurahan Sunter Agung, di mana di Kelurahan Sunter Agung terdapat 159 kasus. Kita akan lihat bersama untuk lebih detailnya. Ya, kita lihat di Sunter Agung terdapat 28 orang yang dirawat, lalu 47 orang yang telah sembuh, dan meninggal dunia sebanyak 11 orang. Dan wilayah dari Sunter Agung sendiri ini terdapat di Jakarta Utara, namun kita akan bergeser juga masih di Jakarta Utara, yaitu yang terdapat kasus terbanyak nomor 2 di DKI Jakarta, yaitu adalah Pademangan Barat. Kita akan lihat bersama, bergeser ke Pademangan Barat, di mana di Pademangan Barat terdapat 149 kasus. 149 kasus dengan detail dirawat 27 orang, sembuh 28 orang, dan meninggal dunia 7 jiwa. Dan kalau kita lihat juga yang masih dirawat terdapat 8 orang. Kalau kita bergeser dari Jakarta Utara, terdapat juga kasus yang cukup tinggi, yaitu terdapat di Kelurahan Petamburan sebanyak 136 kasus. Kita lihat bersama detailnya. 136 kasus dengan rincian dirawat 10 orang, sembuh 44 orang, dan meninggal dunia 7 orang, dan juga yang masih dirawat 2 orang. Kalau kita lihat bersama juga memang kita berharap tentunya yang sembuh akan semakin banyak. Kalau tadi saya sudah mengajak Anda untuk melihat secara luas di DKI Jakarta, yaitu yang sembuh sudah ada 2.751 orang. Dan kalau kita lihat juga ketiga kelurahan paling tinggi yang tadi sudah saya bahas, yang sembuh terdapat, yang pertama adalah Sunter Agung, yang kedua Petamburan, dan yang ketiga adalah Kelapa Gading Barat. Jadi untuk Petamburan sendiri masih belum masuk ke dalam tingkat sembuh yang cukup tinggi begitu ya. Dan kalau kita lihat juga yang harus Anda perhatikan, yang cukup menarik dari DKI Jakarta, yaitu grafik pertambahan kasus. Kalau kita lihat dari Maret 2020 terdapat 740 kasus, dan pada akhir Mei hampir bertambah 10 kali lipat menjadi 7.272 kasus. Dan kalau kita lihat pada awal Juni ini memang sudah lebih dari 10 kali lipat, yaitu terkonfirmasi positif 7.684 kasus. Ini kembali lagi artinya kita jangan sampai lengah, kita masih harus terus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat begitu, walaupun memang PSBB kemarin sudah mulai dilonggarkan ataupun ada masuk ke masa transisi, namun ini artinya perjuangan kita untuk melawan virus COVID-19 belum selesai. Itu dia Iqbal, kalau kita lihat memang persebaran kasusnya juga masih terkonsentrasi di Jakarta Utara dan juga bergeser ke Jakarta Pusat begitu. Namun kalau kita lihat secara garis besar masih tetap ya banyak kasus yang aktif begitu, di mana tingkat kesembuhan juga masih sekitar 2.700 saja. Tentunya kita berharap tingkat kesembuhan akan semakin meninggi. Namun kalau kita lihat kemarin PSBB sudah semakin dilonggarkan, mudah-mudahan nih walaupun dilonggarkan tapi masyarakat tidak kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Khususnya untuk anak-anak Jaksel nih gitu ya. Kalau beberapa hari yang lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengungkapkan bahwa yang menarik adalah wilayah Jakarta Selatan, di mana pada Maret yang lalu itu adalah zona merah seluruhnya. Betul. Bahkan itu sangat parah sekali. Jika dibandingkan dengan sekarang justru berbanding terbalik 180 derajat. Bahkan daerah Jakarta Selatan ini rata-rata zona hijau dan juga zona kuning. Ini bukan berarti Anda jadinya terlena begitu ya dengan ungkapan ataupun yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa Jakarta Selatan itu sudah zona merah, zona hijau dan zona kuning. Tapi tetap saja protokol kesehatan itu tetap harus dijunjung tinggi. Betul. Dengan menggunakan masker, cuci tangan dan lain sebagainya.